Jadi dulu sebelum saya bergabung jadi tentara, saya ini kenek bis di kampung. Orang bertanya kenapa sampai mau jadi Kopassus. Saya harus berada di tengah-tengah satuan terbaik. Untuk kami yang pangkat Tamtama itu sangat mungkin jarang sekali sekolah ke luar negeri. Jarang ya. We are the face of Tamtama Indonesia. Jangan malu-maluin. Apapun yang terjadi, gas. Jika orang tuamu tidak memiliki nama besar untuk dibanggakan, besarkan nama mereka dengan nama baikmu, maka orang akan bertanya, siapa orang tuamu? Oh, ternyata memang sulit, susah. Tapi karena saya sudah suka bahasa Inggris ini, sesulit apapun saya sabar. Kalau misalnya saya nggak lakukan yang terbaik, nanti saya putus rezeki orang-orang lain di belakang saya. Kesempatan akan menjadi sempurna jika bertemu persiapan yang matang. Bukan saja Anda ambil kesempatan itu, tapi Anda bisa gigit kesempatan itu, makan kesempatan itu. Sahabat Kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast. Dan hari ini di depan saya ada salah satu prajurit TNI terbaik yang dimiliki oleh TNI Indonesia. Kalau sahabat Kompas.com pernah melihat atau membaca berita di awal bulan Juli lalu, ada satu prajurit TNI yang berhasil menjadi siswa terbaik di Australia saat mengikuti kegiatan Section Commander Course. Nah, di depan saya sekarang sudah ada prajurit tersebut. Selamat datang, Praka Jingko Lewikase di Terima kasih, Bang. Menara Kompas.com. Ya, Apa kabar, Bang? Kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Pak atau Abang nih, biar enak nih. Hanya abang-abang aja. Oh, Abang aja. Masih muda soalnya. Masih muda. Oh, kalau lihat ini seragamnya Angkatan Darat. Kopassus. Kopassus. Ya. Tapi pengen tahu dulu, Kopassusnya apa nih? Baik, saya izin memperkenalkan diri dahulu ya. Nama saya Jingko Lewikase, pangkat saya Praka. Saya lahir di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Tapi bukan di Kupangnya, ada satu kampung kecil namanya Oepope. Oke. Ya, Oepope, Kabupaten Timur Tengah Utara Kefamananu. Dan saat ini saya bergabung dalam Satuan 81 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Gultor. Yang lebih dikenal dengan Gultor. Satuan paling elitnya Kopassus nih. Ya, Bang, kita tuh pengen tahu. Abang itu jadi siswa terbaik di Australia nih, Bang. Iya. Kegiatan Section Commander Course itu kegiatan apa sebenarnya? Itu merupakan satu mungkin kegiatan kerjasama militer antara Indonesia dengan Australia. Tapi di sana kami diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan promosi untuk menjadi seorang komandan regu di Australia. Jadi pendidikan kurang lebih 2 bulan 2 minggu selama di Australia. Dan di sana kami diajarkan bagaimana menjadi seorang komandan regu. Bang, waktu di sana latihannya apa aja sih? Jadi di sana ada beberapa modul yang kita dapat, contohnya seperti leadership, manajemen, kemudian training. Jadi di modul-modul ini kami diajarkan bagaimana menjadi seorang komandan regu yang baik. Jadi kayak di dalam satu regu kami punya bawahan, mungkin 10 bawahan. Bagaimana kita bersama dengan bawahan kita di basis dalam arti non-operasi saat tidak ada operasi dan juga di tugas operasi. Non-operasi itu seperti, jadi kita melihat bawahan kita mungkin setiap 1 bulan atau 2 bulan dalam pelajarannya diajarkan seperti itu. Kita melaksanakan konseling. Jadi konseling ke bawahan kita mungkin apa keluhannya selama bergabung dengan unit ini atau apa permasalahannya dan bagaimana kita mengatasinya. Oh, jadi harus mencari problem solving juga ya? Dan kalau di medan operasi itu kayak bagaimana kita membuat konsep of operation, konsep operasi. Kemudian bagaimana kita memimpin anggota kita atau subordinate kita, bawahan kita ini di medan operasi. Kemudian saat dapat serbuan bagaimana, apa yang harus kita atasi. Kemudian pelaporannya bagaimana, dan begitu. Intinya menjadi seorang komandan regu yang baik di basis maupun di medan operasi. Jadi berarti ada 3 ya? Leadership, manajemen sama training. Training operasi. Kalau training sama operation. Kalau training itu sudah, itu yang terakhir. Jadi kalau di TNI ada namanya berganda atau latihan puncak. Jadi latihan puncak itu aplikasi semua materi yang kita dapat, tapi latihannya di luar. Yang tadi saya bilang dingin-dinginnya di luar. Jadi kami di satu tempat namanya Murray Bridge. Jadi kayak latihan hutan, tempat latihan hutannya mereka. Dari 3 materi latihan tadi tuh, mana yang paling susah? Kalau yang paling susah, karena kita prajurit komando
tidak bisa bilang paling susah, kita bisa mengatasi. Oke. Tapi yang berkesan lah, mungkin berkesan bagi kami itu saat kami latihan di luar Oke. dan cuacanya itu kadang -2, -1 derajat. Itu malam-malam rasanya kayak tidur dalam kolam renang. Hadap kiri salah, hadap kanan salah. Lihat jam kok kayak nggak berputar-putar. Sangat dingin di Oke. luar. Itu sangat dingin sekali. Tapi pada dasarnya latihan militer dimanapun mungkin hampir sama yang kita bisa dapat. Oke. Berarti antara pelatihan yang di Indonesia sama di Australia sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama, hanya mungkin ada konsep-konsep tertentu yang berbeda begitu kan. Oke. Sempat nggak sih Bang, ini kan Abang kan dari Indonesia berdua nih ya. Yap. Adakah rasa mungkin minder atau gitu atas kemampuan bahasanya atau mungkin dari segi kemampuan militernya gitu kan kayak yang Ya. pasukannya banyak banget itu kan. Pasukannya Ada mereka 76 banyak. orang, kan. Tapi saat mau mendarat di Australia, saya bilang Praga Kamdani, we are the face of Tamtama Indonesia. Kita ini wajah dari Tamtama Indonesia. Jangan malu-maluin. Apapun yang terjadi, gas. Gas. Saya bilang gas. Gas. Pokoknya negara sudah kirim kita, artinya negara pilih kita. Jadi jangan sampai kita malu-maluin. Kita turun ke sini. Kendala bahasa tidak masalah. Yang penting jangan kalah di fisik atau jangan kalah di tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik. Kalau bahasa, karena ini bukan bahasa kita sehari-hari. Bingung-bingung sedikit kita bertanya, tidak apa-apa. Dan kami di sana tidak ada minder. Pas saat kami berada di sana, kami dipisah. Jadi saya di section 7, teman saya Kamdani di section 1. Jadi mungkin ketemunya pas sudah selesai kegiatan aja. Yang duduknya kan terpisah. Tapi dia mengikutinya dengan baik, begitu pula saya mengikutinya dengan baik. Abang tadi bilang ketika dikirim ke Australia, Anda menjadi wajahnya Indonesia, berarti pemerintah percaya sama Abang. Ya. Abang tidak minder Saya sama tidak sekali. minder. Pertanyaan selanjutnya, ketika Abang menjadi siswa terbaik, adakah prajurit yang lain yang minder dengan Abang? Minder dengan kemampuan Abang? Nih, oh gila nih orang Indonesia nih, cepet banget kalau lari atau wah fisiknya keren banget nih gitu. Tidak Ada ada nggak sih. Saya mungkin kalau di belakang-belakang layar, behind the scene, I don't know. Tapi kalau di depan-depan, orang-orang yang sana profesional menyampaikan bahwa kamu memang bagus. Kamu cocok untuk mendapatkan ini, kamu bagus. Semoga ini jadi pelajaran buat teman-temanmu yang nanti dari Indonesia yang akan datang ke sini lagi. Dan saya sangat bersyukur Bang. Jadi banyak sekali teman-teman saya, adik-adik letting, bahkan mungkin senior-senior saya yang menghubungi saya via Instagram, via DM itu, ya mereka ingin belajar dan saya senang bisa jadi motivasi buat mereka. Oke. Tadi kan Abang sempat bilang bahwa salah satu pengalaman paling berharga adalah ketika Abang latihan di luar terus tidur nih ngadep kanan, ngadep kiri, sama aja kedinginan. Ada nggak hal berharga lain yang Abang dapetin selama latihan di sana? Kalau hal berharga lain yang mungkin berharga bagi kami adalah mendapatkan kesempatan itu. Karena yang mungkin seperti kita tahu di Indonesia, untuk kami yang pangkat Tamtama itu sangat, mungkin jarang sekali sekolah ke luar negeri. Jarang ya. Abang yang pertama kah? Ya, saya tidak tahu, tapi ketika kami bertanya ke beberapa pihak, mereka mengatakan bahwa kami adalah generasi pertama yang kesana. Salut saya Bang. Ya. Gitu. Salut saya. Makanya ya kami harus lakukan yang terbaik di sana. Iya. Karena kalau misalnya saya nggak lakukan yang terbaik, nanti saya putus rezeki orang-orang lain di belakang saya. Iya. Mungkin saat ini saya terpilih, tapi di luar sana kan mungkin masih banyak yang lebih bagus dari saya. Tidak menutup kemungkinan. Kalau hari ini saya tidak melakukan yang terbaik, dengan teman saya ini kami tidak melakukan yang terbaik. Kalau kami putus rezeki orang-orang yang lebih bagus dari kami, bisa berdosa nggak itu Bang? Berdosa lah. Betul. Berarti dari sejak mau berangkat sudah ditanamkan pikiran itu bahwa harus jadi yang terbaik. Harus jadi yang terbaik. Supaya membukakan pintu buat buat adik-adiknya yang selanjutnya yang akan menempuh pendidikan. Waktu Abang latihan, itu berapa banyak personal yang ikut? Jadi pertama kali kami datang ke Australia itu, jadi ada beberapa yang dari negara di luar Australia. Kita pertama kali datang itu di DITC, Defense International Training. Dan di sana itu
mereka menjelaskan kita tentang culture, Culture. budaya, tentang apa yang nggak boleh diungkapkan di Australia, kata-kata yang agak kasar gitu tidak boleh diungkapkan, dan budaya di sana seperti apa. Setelah itu kita dipecah jadi 3 tempat, ada yang di Sydney, Townsville, dan kami dapat di Adelaide. Dan di situ kami dari seluruhnya tambah dengan Australian Defence Force personnel, jadi personil dari pasukan pertahanan Australia itu ada 74 orang. 74 orang. Iya. Itu berarti dari tadi dalam negara sama Australia tadi 74 orang ya. Iya. Orang kalau tadi kan Abang belajar culture dulu. Yep. Sempat ngalamin culture shock nggak sih? Enggak juga sih, soalnya enggak jalan-jalan di sana pendidikan. Oh, hanya pendidikan Ya, aja ya. Gitu. Nggak, misalkan orang kan misalnya gini. Indonesia ini panas. Yap. Sana kan dingin loh. Sana dingin. Gimana? Nggak ngerasa perbedaan iklim tuh berpengaruh terhadap tubuh tuh nggak ada gitu? Karena selama di pendidikan komando itu, kami sudah di pendidikan Kopassus itu, jadi kita di tempat yang panas dan juga di tempat yang dingin. Oke. Ya, jadi contohnya kayak beberapa tempat di tempat pendidikan kami seperti di Situ Lembang, di Sukabumi itu kan Oh, dinginnya dingin kayak ya. apa. Dan itu mungkin kita sudah tidak begitu heran lagi dengan cuaca yang dingin seperti itu. Oke. Hanya memang agak lebih dingin karena saat kita latihan luar itu kadang -2, -1 derajat. -2. Ya, -2. -1. Pas di Australia itu. Pas di Australia. Itu kalau saya sudah nggak akan keluar tuh, Bang. Selimutan aja Bapak di kamar itu. Terus sempat ngalamin kendala bahasa nggak sih? Kalau kendala bahasa kita di Indonesia kan yang tiap hari kita dengar mungkin lagu-lagu atau film-film yang kita nonton itu selain Harry Potter ya, mungkin film-film Harry Potter kan British ya. Iya, Kan iya. British kan? Benar. Nah, mungkin film-film perang yang saya kan hobinya nonton film-film perang atau bagaimana. Itu kan bahasa Inggrisnya mereka. Dan saat di Australia itu bahasa Inggrisnya Australia aksennya kan agak berbeda. Ada beberapa kata yang disingkat, contohnya kayak mungkin merokok, mungkin di sana sigaret jadi sigi, breakfast jadi bricky gitu kan. Bahasa slang gitu ya, yang Ya, singkatan-singkatan gitu ya? jadi slang-slangnya bahasa-bahasa gaul. slang ya? Jadi pertama kali kami sampai di Australia itu, kalau di DITC Defense International Training itu tidak begitu susah karena kebanyakan instrukturnya itu dari Asia. Contohnya dari Thailand, Malaysia, ya kita paham lah. Tapi saat berada di pusat pendidikannya itu, instrukturnya kan pure orang Australia semua. Dan bicaranya cepat sekali. Itu memang agak susah kita mencerna. Mungkin ya kita bisa nangkap 40% lah dari 100% gitu. 40% dari 40%. Itu selama pendidikan hanya bisa nangkep 40% atau berkembang nih? Jadi kita mengakalinya. Gimana tuh? Jadi setiap malam saya bilang ke teman saya, Kamdan ini, kita di sini selain belajar tentang kemiliteran, kita ini belajar tentang bahasa. Jadi di sini saat kita bersama-sama dengan orang Australia, jangan bergaul kita sesama Asia. Bukan kita mau sombong atau bagaimana, tapi dekatilah orang-orang Barat ini biar pendengaran kita ini familiar dengan apa yang mereka ucapkan. Nah di situ, jadi misalnya hari ini dapat pelajaran, saya kelewat sedikit. Nanti malam saya datang ke pintu mereka, saya masuk. Silahkan tes saya. Dan saya tes, hari ini gini-gini enggak? Dan mereka mulai tes saya dan kami jadi jalin silaturahmi yang baik. Mungkin mereka mengingat lagi pelajaran sambil saya juga belajar bahasa. Mereka ini orang mana nih? Orang-orang Barat, orang-orang Australia. Oh, Australia. Tadi saya sebenarnya penasaran dengan, karena Abang udah bilang senang nonton film Harry Potter. Ya. Bukan senang nonton ya. Oh, karena dengar kan yang saya tahu film seperti Harry Potter kan lebih ke aksen British gitu kan. Iya, itu sama nggak? Agak beda dikit. Agak beda sedikit ya? Karena terlalu cepat kalau bahasa di Australia itu. Terlalu cepat. Oh iya, orang-orang. Apalagi ditambah dengan bahasa militernya itu cepat sekali. Tapi berjalan waktu, namanya juga kita taruh di tengah-tengah orang Australia, lama-kelamaan kita paham. Tentu kan kalau misalkan mau dikirim ke suatu negara untuk mengikuti sebuah pendidikan, ada seleksinya dong. Iya. Nah, seleksinya di Indonesia itu kayak gimana? Jadi di Indonesia ada 2 tahap seleksi. Yang pertama itu seleksi Angkatan Darat, itu ada English Corps British Council. Setelah lolos kami ke Pusdiklat Bahasa Kemhan di Pondok Labu. Pondok Labu. Ya di sana kami
seleksi lagi ADFELS, Australian Defence Force English Language Profiling System kalau tidak salah itu. Jadi di sana setelah kami dinyatakan lulus, kami mulai mempersiapkan diri untuk ke Australia. Itu berapa lama sih proses seleksinya? Kalau prosesnya itu mungkin hampir 2 bulan. Karena laporannya kan banyak. Ada ke Mabesat, laporan ke Mabesat, Mabes TNI, kemudian ada laporan ke BAIS, kemudian laporan ke Pusenif. Ya, setelah itu kita laporan ke satuan, baru nunggu waktu keberangkatan ke sana. Waktu abang seleksi, itu ada berapa orang yang ikut? Kurang tahu, tapi sekitar ratusan orang lah. Ratusan waktu itu kami sama-sama tergabung dalam grup untuk seleksi itu. Karena seleksinya kan seleksi secara online. Jadi kita via Zoom, ada laptop, ada HP, kami mulai kerja, kami dapat kode dari Angkatan Darat. Jadi setelah selesai mengerjakan soal-soal itu, nilainya udah otomatis keluar di Angkatan Darat, keluar di kami dan di Angkatan Darat. Satuan lain tidak ada yang ikut ya? Macam matra lain tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Kalau untuk Angkatan Darat lain, semua unit boleh ikut? Semua boleh, unit boleh ikut. Semua unit boleh. Susah nggak seleksinya itu? Sebenarnya susah, tapi kalau kita mempersiapkan diri, tidak ada yang susah. Bisa. Kalau mempersiapkan diri, Bari, saya mau nanya dulu, susahnya itu apa? Pas bagian apa gitu? Mungkin ini bertanya tentang susahnya seleksi atau susahnya pendidikan di sana? Seleksi dulu. Seleksi. Kita masih seleksi. Ya mungkin seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu kan bahasa asing untuk kita ya. Untuk kita. Yang susahnya di situ. Hanya tesnya susah-susah gampang. Ya, kayak nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang juga. Tesnya tuh hanya full bahasa Inggris? Tesnya cuma bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris ya? Hanya di dalam tes ADFELS di Pondok Labu itu, jadi itu sudah menjurus, dalam tes-tesnya itu sudah menjurus ke militer. Contohnya kayak misalnya kita tes tentang listening, berarti yang bicara di dalam ada 2 orang tentara atau sebagainya begitu. Pokoknya mungkin vocabulary-nya, kosakata itu berhubungan dengan militer seperti itu. Bahasa Inggrisnya orang ngomong militer dengan yang biasa digunakan sehari-hari di Indonesia sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa terminologi atau istilah yang mungkin agak beda yang tidak digunakan di bahasa sehari-hari. Contohnya di militer, saya kasih contoh sedikit. Kayak tangan kanan kan right hand, left hand. Kalau di terminologi militer itu kan misalnya ada strong hand, weak hand, atau master hand, non-master hand. Seperti itulah. Strong hand itu berarti tangan yang kuat. Hanya yang biasa digunakan? Yang biasa digunakan. Contohnya kayak saya kidal, berarti strong hand saya, ini. Strong hand is my left hand. Right, seperti itu. Oke. Nah itu kan 2 bulan. Tadi dibilang latihan bahasa Inggrisnya otodidak ya Bang? Ya, saya belajar bahasa Inggris otodidak. Dari kapan Bang? Mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dari gabut. Gabut. Saya pengen coba, I want to try something new in my life. Saya pengen coba sesuatu yang baru dalam hidup saya. Ya, saya coba belajar bahasa Inggris. Saya mulai belajar dari awal, misalnya saya nonton yang basic bahasa Inggris, kemudian saya beli buku di Gramedia, begitu. Tiap hari saya coba menulis bahasa Inggris begitu. Bang, saya tuh punya beberapa teman tentara kalau gabut itu nggak ada latihan bahasa Inggris loh Bang. Bersihin senjata, iya, oke. Mancing, iya. Gabut kok latihan bahasa Inggris tuh ngapa? Emang dari awal udah ada rencana mau pergi ke luar negeri atau gimana sebenarnya? Tidak ada rencana, tapi ya mungkin setiap orang kan punya orientasi yang berbeda. Kalau saya kan mungkin saya lihat di militer ini biasa kalau ada tentara dari luar negeri datang, penerjemahnya kan perwira, kapan sih kami yang tonton bisa kan gitu. Dari situlah saya coba belajar. Ternyata memang susah. Tapi karena saya sudah suka bahasa Inggris ini, sesulit apapun saya sabar, perlahan. Mungkin saat ini saya nggak terlalu bagus atau bagaimana, tapi setidaknya saya sudah mencoba lakukan apa yang saya bisa kasih yang terbaik. Tadi belajar sendiri nih bahasa Inggrisnya. Itu belajarnya itu baca buku kah atau dengerin, mungkin kalau anak-anak sekarang suka dengerin YouTube kah atau apa gitu? Kalau Abang gimana? Saya kan kebetulan penyanyi gereja juga. Dan saya kalau ada acara-acara saya sering menyanyi. Nah, kalau kita nyanyi bahasa Inggris, I want to know
apa yang lirik ini Oh, bilang meaningnya. ya, apa yang lirik ini bilang. Saya nggak mau kayak nyanyi terus orang nanya saya ini artinya apa, terus saya nggak tahu. Nah dari situ, dari penasaran itu, ingin tahu lirik lagu ini artinya apa, perlahan-perlahan, lama-lama tertarik. Kemudian mulailah nonton kayak podcast-podcast, mungkin kayak Boy William kan sering pakai bahasa Oh Indonesia. ya. Kan kita tahu jurusnya kemana, tapi banyak bahasa Inggrisnya. Misalnya arahnya kemana nih? Indah G mungkin yang sering nonton. Itu saya sering nonton yang seperti itu. Itu kalau lagu tadi bilang penyanyi gereja. Iya. Berarti suka nyanyi? Yo ya. Wah, berarti pengen denger dong lagu yang biasa dinyanyiin apa tuh? Boleh nggak nih? Pengen denger dong. Harus ada musik. Waduh, tapi yang biasa, oke, misalnya nggak usah lagu gereja deh. Lagu-lagu Inggris yang suka dinyanyiin mungkin? Kalau saya lagu-lagu yang slow kayak Apa itu? Ed Sheeran, Oh, Sam Smith. sih. Ya itu saya suka lagu-lagu yang slow. Yang Ya, slow walaupun love song tampangnya gitu ya. tidak slow, tapi saya suka yang slow-slow gitu. Kenapa memilih yang slow? Apakah karena memang itu justru lebih gampang untuk belajarnya? Dari dulunya suka yang gitu-gitu, yang slow, lagu-lagu yang slow, yang romantis gitu. Wah, saat Gultor berhati lembut yang ini nih. Ya. Waktu di tes seleksi bahasa Inggris tuh, Oke. berarti kan abang yang terbaik. Itu abang sendiri atau gimana sih bang? Waktu itu kami ada 2 orang. 2 orang? Ya, 2 orang yang berangkat, saya sama ada Praka Hamdani, adik Oke. dating saya, dia angkatan 2014. 2014. Ya, tapi oke. dia dari Rindam 5 Brawijaya. Kita berdua yang lolos berangkat ke Australia. Itu berarti nilai abang paling tinggi di antara ratusan orang yang ikut seleksi ya, sama. Ya, puji Tuhan seperti itu. Oke. Abang sama tadi teman abang paling tinggi siapa bang? Puji Tuhan, saya masih di atas Wah, dikit. keren. Saya masih di atas dikit. Keren gitu. Ya. Bang, abang ini kan kalau jadi yang pertama berarti abang itu akan menjadi benchmark buat Yep. adik-adik abang ke depannya. Yep. Ada pesankah abang untuk adik-adik abang yang nantinya akan mengikuti kegiatan ini? Kalau pesan saya sesuai dengan moto saya yang selalu saya sebutkan, bahwa kesempatan akan menjadi sempurna jika bertemu persiapan yang matang. Jadi persiapkanlah dirimu baik-baik. Kita tidak tahu kesempatan apa yang akan datang ke depan. Tapi saat kesempatan itu datang, Anda sudah siap. Bukan saja Anda ambil kesempatan itu, tapi Anda bisa gigit kesempatan itu, makan kesempatan itu. Makan kesempatan itu. Jadi intinya persiapan. oke. Persiapkan diri, baik bahasa, mungkin bukan cuma bahasa saja, yang punya kemampuan di bidang apapun, persiapkan dengan baik. Ketika kesempatan itu datang, bisa dimakan, bisa diambil. Jadi mempersiapkan keberhasilannya, Ya. bukan mempersiapkan kegagalannya. Iya. Gitu. Sudah berapa lama bang jadi tentara? Saya jadi tentara sudah 11 tahun. Saya angkatan 2013 pertama. Kalau di letting militer, angkatan darat, kami dipanggil Scorpio, itu letting kami. Sudah 11 tahun. Di Kopassusnya sendiri? Kalau di Kopassus saya bergabung 2014, saya komando 96. Sudah 10 tahun di Kopassus. Nah, sebelumnya kami tergabung di grup 1 para komando di Serang, Banten. Oh, Serang ya. Ya, kemudian 2018 kami ikut seleksi pendidikan anti teror. Kemudian lulus, ditempatkan di Cijantung, Jakarta Timur. Kenapa memilih angkatan darat? Jadi ceritanya menarik ini. Nah, jadi dulu sebelum saya bergabung jadi tentara, saya ini kenek bis di kampung. Kenek bis? Kenek bis. Oke. Jadi saya tidak paham tentang tentara ini. Ya mungkin tahu semuanya komandan kan, kalau di kampung itu orang pakai loreng udah pasti panggil komandan. Nah, suatu ketika saya masih ingat babinsa saya itu namanya Pak Mantero. Jadi beliau itu babinsa kami, sore-sore saya main bola, dia datang di lapangan dan dia lihat badanmu bagus nih, kayaknya cocok jadi tentara. Jadi saya ikut tentara pertama, saya nggak tahu pangkat ini apa. Saya pikir semuanya nanti jadi komandan. Sama ya. gitu. Dan ikut, puji Tuhan saya sekali tes langsung lulus. Nah, nama kadang orang bertanya kenapa sampai mau jadi Kopassus begitu kan. Nama besar Kopassus ini kan sudah kemana-mana. Jadi waktu kami kecil, kita kan dekat dengan Timor Leste. Pada saat operasi militer di sana, nama Kopassus itu disebut dengan Nanggala. Nanggala itu sangat terkenal di sana. Dan saat lulus tentara, kalau di dalam diri saya
harus menjadi atau saya harus berada di Kopassus. tengah-tengah satuan terbaik. Entah itu satuan apapun, saya harus berada di satuan itu. Dan perlahan-lahan setelah lulus, saya dapat kesempatan, saya menjadi seorang prajurit komando. Oke, itu ketika menjadi Kopassus berarti abang ini ya ditunjuk atau abang menawarkan diri pada saat itu? Pada saat itu diseleksi. Kemudian dilihat dari Berarti nilai-nilai kami. abang yang mengajukan diri untuk seleksi ya? Dilihat mungkin dari nilai-nilai kami pendidikan. Oh, I see. Nilai-nilai kami pendidikan, kemudian nama kami Masuk. dimasukkan untuk seleksi. Ada beberapa orang seleksi, tapi seingat saya waktu itu kami lulus 5 orang yang terpilih dari Bali untuk ke Indonesia. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Untuk persiapan pendidikan komando. Pada saat itu ikut seleksi berapa? Sekitar 80 orang. 80 terjaring 5? 5 orang. Wow, keren Bang. Keren. Ya. Berarti hanya baru di 2 tempat ya? Ya. Di 2 unit ya, di Serang sama Jakarta. Serang sama Jakarta. Gimana? Sesuai ekspektasi abang menjadi prajurit Kopassus? Ya, saya senang, saya bangga dengan saat ini Bangga di ya? Kopassus. Karena bagi saya pernah baca satu quotes itu bilang, jika orang tuamu tidak memiliki nama besar untuk dibanggakan, besarkan nama mereka dengan nama baikmu, maka orang akan bertanya, siapa orang tuamu? Makanya saya harus gabung Kopassus. Selain untuk diri saya banggakan orang tua saya yang ada di kampung. Oke. Selama di Kopassus, ini kan berarti 10 tahun ini abang udah di Kopassus nih, terus kemarin juga udah dikirim ke luar negeri juga. Ya. Pernah nggak sih sebelumnya dikirim ke luar negeri selain ke Australia gitu? Oh, saya tergabung di Satgas Indo RDB 39D di Kongo, Afrika 2022-2023. Berapa lama itu Bang di sana? 1 tahun. Setahun? Iya. Itu pada saat itu berarti misi perdamaian ya? Misi perdamaian dunia. Nah itu ngapain aja tuh Bang kegiatannya? Jadi seperti judulnya kan misi perdamaian dunia, jadi kita dikirim ke satu negara konflik yang mungkin pemerintahnya tidak stabil dan membutuhkan stabilisasi dengan adanya pasukan perdamaian dunia, dan di sana kita melaksanakan tugas perdamaian dunia di sana. Oke. Lebih enak di mana? Kongo atau Australia? Kalau enak, yang berkesan kalau menurut saya pribadi, lebih berkesan mana? di Kongo. Kongo. Karena ketika kami turun di Kongo itu kayak mungkin kita mundur berpuluh-puluh tahun ke belakang. Jadi di mana di mana untuk akses untuk makan minum orang-orang di sana saja susah, orang-orang kelaparan, dan kita lihat orang tenteng senjata di mana-mana. Anak-anak kecil umur 8-10 tahun itu bawa senjata AK kemana-mana. Padahal negaranya tidak terlalu panas. Kita lihat negaranya kaya hanya di dalam banyak permasalahan internal di negara itu. Saya dengar di sana tuh pasukan Indonesia tuh sangat-sangat dipuja ya sama, Ya, di sama sana. warga ya. Karena mungkin kebiasaan kita di Indonesia ini kan selalu baik. Dimanapun kita berada, kalau di militer itu ada namanya ilmu teritorialnya. Jadi dimanapun kita berada, kita menangkan dulu hati masyarakat di situ. Maka di situ wilayahnya bisa kita menangkan. Bagaimana Anda memenangkan hati masyarakat? Ya dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kita perlakukan mereka seperti saudara-saudara kita sendiri. Ya kayak mungkin kita lihat bajunya tidak layak, saat di pasar kita bisa belikan mereka baju, kasih mereka pakaian, atau mungkin kasih mereka roti, itu sudah lebih dari cukup. Bang, Kongo itu wilayah dulu kan sempat jadi wilayah jajahan Prancis ya? Ya Belgia. Belgia ya? Leopold. Itu berarti ada kendala bahasa kah di sana? Abang kan jago nih bahasa Inggris. Sana nggak mungkin bahasa Inggris juga dong. Ya, di sana memang bahasa Prancis. Hanya dalam penugasan PBB itu sudah ada interpreternya. Jadi di dalam Satgas itu ada interpreternya. Ada interpreter bahasa Inggris. Itu untuk komunikasi antar kontingen di sana. Karena di Kongo itu kan bukan cuma satu negara dari Indonesia. Banyak negara. Ada dari Uruguay, ada dari Pakistan, dari India, dan beberapa negara. Jadi ada interpreter yang bisa bahasa Inggris. Dan juga ada interpreter Prancisnya itu. Kalau nggak salah namanya Ledam, Martalena Simanjuntak, saya masih ingat itu. Perempuan. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Waktu itu dia katanya kuliahnya di Prancis, jadi bahasa Inggrisnya, bahasa Prancisnya sangat lancar. Dia penerjemah kami. Jadi kalau saat kita bersentuhan dengan masyarakat atau kita akan komunikasi dengan masyarakat setempat, ada interpreter kita di sana. Abang nggak otodidak juga tuh belajar bahasa Prancis di sana?
Saya belajar tapi susah. Susah. Lebih susah dari bahasa Inggris. Kenapa Oh, saya bilang lebih susah? Karena dari kecil kita sudah dengar istilah-istilah bahasa Inggris. Mungkin kayak I love you aja kita udah dengar dari kecil. Ya. Ya. Dan bahasa Prancis ini kapan kita dengar? Kita tidak pernah dengar, dan itu yang agak susah. Dan penulisannya pun beda-beda dengan bahasa Inggris. Tapi memang di sana sehari-hari memang pakai bahasa Perancis ya? Ada bahasa pertamanya itu Prancis, di bawahnya itu ada bahasa Swahili. Itu untuk masyarakat setempat mereka pakai bahasa. Mereka jarang komunikasi pakai bahasa Swahili ke tentara. Ada juga, jadi Ada di ya? situ ada penerjemahnya juga. Oh ada. Jadi ada penerjemah yang dari PBB itu, yang orang Afrika asli, yang bekerja sama dengan PBB. Jadi saat ada roadblock atau palang jalan atau ada masyarakat melaksanakan demo, beliau ini yang mengatasi. Dia bisa berbicara pakai bahasa kampung ini dengan masyarakat. Tapi dia bisa bahasa Inggris juga untuk berbicara dengan komandan kami seperti itu. Oke, Bang. Sana kan melaksanakan misi perdamaian itu kan Iya. berarti kan saya ngebayangin negara ini kan nggak baik-baik aja nih Bang. Banyak konflik mungkin. Ya. Berarti Abang siaga terus di sana? Ya di sana standby. Standby terus? Ya, Nggak pernah 24 jam. istirahat gitu? Ada waktu istirahatnya. Misalnya kayak saya jaga 4 jam, setelah 4 jam mungkin kita bergantian, ada teman yang jaga, kita beristirahat begitu. Tapi kita selalu siap. Senjata segala macam selalu siap. Kalau tadi di Australia Abang bilang kalau waktu istirahatnya Abang itu belajar. Ya. Kalau di Kongo ngapain Bang? Belajar juga. Belajar Ya, apa? belajar bahasa Inggris. Wah. Kan saya kan autodidak. Jauh sebelum ada seleksi ke Australia ini, saya sudah perdalam bahasa Inggris saya. Saya sudah mulai menulis, saya sudah mulai membaca, mendengarkan lagu, mendengarkan podcast dan sebagainya. Sejak di Kongo itu? Ya, sejak di Kongo. Sebelum ke Kongo, saya udah belajar di Kongo. Ada waktu luang, kita sempurnakan. Bang, Abang, ini satu pertanyaan terakhir. Abang 2 kali penugasan ke luar negeri ya, berarti? Ya. Harus meninggalkan keluarga? Harus meninggalkan keluarga. Gimana perasaan istri? Ya, sebelum menikah, saya bilang istri saya, suamimu adalah seorang prajurit. Saya selalu siap kapanpun saya ditugaskan. Dan perintah dari atasan itu adalah nomor 1. Tapi harus atas persetujuan kamu juga. Jadi kamu harus bisa menerima. Dan kebetulan istri saya pun dari background tentara. Abangnya juga ada yang tentara, jadi dia sedikit paham. Tapi agak terkejut mertua saya ke sini. Jadi anaknya yang pertama itu kan tentara juga. Sama Hanya Angkatan Darat? Angkatan Darat. Hanya lebih banyak saya meninggalkan keluarga dari anaknya yang pertama. Gitu. Terkejut. Oh, karena Abang berprestasi, Bang. Ya, dikasih kesempatan baru bisa berprestasi. Berarti istri Abang adalah supporting system terbesar Abang. Iya. Di balik keberhasilan Abang gitu. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris pun saya praktik sama istri saya setiap hari. Misalnya saya dapat teks, saya kasih teks ke istri saya, dia pegang, saya mulai belajar menghafal, belajar berbicara sama istri saya. Belajar menghafal? Ya, menghafal teks atau misalnya belajar berbicara, atau kadang saya tanya, gimana public speaking saya? Udah mantap. Wah, saya bicara di depan dia seperti bercanda tapi sambil belajar. Kan jauh, Bang. Apa itu? Kan Abang jauh. Saya video call. Oh, video call. Oke, ada baiklah. beberapa video saya. Ya. Ada beberapa video saya yang kami video callan sambil saya belajar begitu. Harapan Abang terhadap diri Abang setelah Abang dinobatkan sebagai siswa terbaik di Australia. Yes. Kalau harapan untuk diri saya akan meningkatkan bahasa Inggris saya mungkin lebih baik lagi, dan saya siap untuk digunakan pengetahuan saya di Kopassus atau di TNI, kapanpun, dimanapun saya siap. Siap. Oke. Kalau harapan untuk kepada pimpinan Abang? Harapan saya kepada pimpinan saya mungkin memberikan kesempatan lebih kepada anggota-anggota yang berpangkat tamtama terutama untuk mengikuti kursus-kursus seperti kursus bahasa Inggris, bahasa asing, dan setelah itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk seleksi untuk bisa ke luar negeri, pendidikan di luar negeri. Oke, Bang Jinggo Lewikasi, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk hadir di Menara Kompas dan hadir di depan sahabatkompas.com di Brigade Podcast. Semoga Abang sukses terus. Amin. Bisa menjadi perwira. Amin. Bintara dulu baru perwira. Siapa tahu Bang, Presiden melihat gitu kan. Amin. Pokoknya sukses terus. Saya salut sama Bang. Siap. Salam komando dulu Bang. Komando.
Oke. Ya, sahabat Kompas.com, begitulah obrolan singkat kita dengan Bang Jingko Luekase. Saksikan obrolan Brigade Podcast selanjutnya di kanal YouTube Kompas.com.